Astagfirullahaladzim. Kenapa kita saat megang Quran itu begitu luar biasa berat ngantuknya? Bahkan yang bekal badannya capek lelah karena kerja keras, begitu dia megang handphone malah hilang santai relax karena ada hobi. Hobi dengan HP dan isinya, tapi belum hobi dan cinta sama Al-Quran. Makanya jangan heran ketika kita membaca, ada di antara sahabat yang khatam Al-Quran dalam 3 hari sekali. Rasulullah SAW khatam dalam seminggu sekali, mulai hari Sabtu khatam hari Jumat. Imam Syafi'i khatam Al-Quran dalam 1 Ramadan 60 kali. Dan dalam 1 hari 2 kali. Kita heran, kok bisa mereka? Ya sama juga, kita berjam-jam dalam HP, kok bisa ya? Sama-sama kita megang sesuatu, tapi mereka megang selalu Al-Quran dan kita memegang selalu HP. Makanya sebagian besar dari umat Islam kehabisan waktu dan umurnya dia tidak sadar. 1 jam main handphone, tapi 1 jam terhilang dari umurnya. Yang besok-besok menjadi kumpulan hari-harinya, berjam-jamnya bisa menjadi bagian dari umur kita yang terpotong tapi sia-sia. Syukur kalau masih megang handphone dan mengisi atau mencet atau men-share sesuatu yang baik, mengingatkan amal saleh. Tapi coba kita lihat zaman sekarang, apa isi sosial media? Caci maki, saling membenci, saling dengki, saling hasut. Apalagi kita sebentar lagi menghadapi pemilu. Bagian yang membela nomor 1, caci maki nomor 2. Membela nomor 2, caci maki nomor 1. Habis berjam-jam kerjanya itu saja. Dan dia lupa nanti di hadapan Allah apa yang dia tuliskan di dalam HP-nya ini akan menjadi saksi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Makanya hati-hati, mau milih silahkan ikuti hati nuranimu. Milih pemimpin, ikuti hati nuranimu. Kalau anda suka nomor 1, silahkan, itu hak hati nuranimu. Tapi tidak berhak caci maki nomor 2. Kalau anda ikuti hati nuranimu, memilih nomor 2 boleh, tapi jangan coba-coba mencaci maki nomor 1. Karena ini semua dua-duanya orang Indonesia. Masa kita rela menghina orang Indonesia? Orang dari luar menghina kita, kita tidak rela. Masa di antara kita saling menghina dan saling caci maki? Siapapun presiden kita, kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Ada orang tanya, ini Syekh milih yang mana Syekh? Nomor 1 atau nomor 2? Kalau saya jawab jujur, saya tidak peduli siapa presiden kita. Kenapa? Yang saya pedulikan presiden yang jujur, yang amanah, yang bisa memuliakan rakyat Indonesia, yang bisa menjadikan rakyat Indonesia mulia di Indonesia maupun mulia di luar negeri. Dimanapun orang Indonesia pergi, Amin ya rasa hormat. Allah. Ini orang Indonesia, rakyat yang terhormat dan dikagumi oleh seluruh mata dunia. Ini yang saya harapkan. Amin ya Allah. Kalau ada pilihan, misal ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, ternyata isinya Sayyidina Umar ibn Khattab, oh sudah jelas saya milih nomor 3. Tapi mohon maaf, kita kan tidak jelas, tak tahu. Makanya kita jangan lupa berdoa, ya Allah berilah kepada kami petunjuk agar kami mampu memilih yang terbaik. Amin. Karena mohon maaf, jujur saja, saya sudah hampir mau 10 tahun di Indonesia. Saya merasa cukup rakyat Indonesia menderita, cukup rakyat Indonesia dibodohi, cukup rakyat Indonesia dibohongi. Makanya saatnya ini kita selalu, sebelum kita mengambil keputusan memilih pemimpin, kita harus minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, kasihlah aku petunjuk agar saya tidak salah milih pemimpin. Amin ya Allah. Jangan terlalu mengikuti saran sana, saran sini, tekanan sana, tekanan sini. Kamu punya hati, itu hati urusanmu. Tidak ada yang bisa masukin tangannya, dimasukin di dalam hatinya. Kamu lihat isi hatinya mau apa, dan silahkan milih. Dan itu tanggung jawabmu nanti di hadapan Allah hari kiamat.
Dan tidak boleh apalagi orang muslim berkata, daripada salah, udahlah, mendingan saya diam di rumah. Saya tidak mau ikut campur urusan politik. Saya tidak mau milih A, mau B, mau B, 1, mau 2. Saya tidak mau milih siapa-siapa. Saya milih diri saya. Itu juga tidak benar. Harus semuanya ikut menurunkan tangannya supaya terlibat dalam membangun negara Indonesia. Dalam bercita-cita, mudah-mudahan dengan karunia Allah, Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa Amin. rabbun ghafur. Faham? Setuju? Setuju. Makanya jamaah sekalian, yang kita fokuskan adalah kembali kepada kemuliaan Al-Quran. Oleh karena itu saya mohon doa restu. Mohon doa restu. Alhamdulillah tahun ini kami sudah mampu mencetak ada 14 anak-anak di pesantren kami yang sudah tamat hafal 30 juz. Masya Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita mulai membebaskan lahan hampir 50.000 meter di Bogor di dekat Gunung Putri. Insya-Allah bercita-cita saya agar pesantren ini menjadi pesantren yang bagus, modern, tapi gratis. Amin. Saya tidak mau lagi pesantren yang pakai bayar. Kenapa? Karena banyak orang miskin ingin anaknya menghafal Quran, tapi sekarang mulai banyak pesantren yang pakai bayar. Makanya cita-cita saya, dan alhamdulillah kepercayaan jamaah, terutama warga Hong Kong, alhamdulillah kami berhasil dalam waktu yang begitu dekat dan singkat membebaskan 30% dari lahan yang insya Allah menjadi pusat Al-Quran dan menjadi cita-cita saya. Bahkan doaku setiap waktu salat, ya Allah mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Amin ya Dan kami Allah. bekerja terus. Bahkan cita-cita saya insya Allah sebelum saya meninggal dunia, mudah-mudahan masih saya punya umur, mudah-mudahan dengan dukungan kita bersama, kerja kita bersama. Karena mohon maaf jamaah sekalian, kalau bukan Anda terlibat dalam mendukung program seperti ini, mohon maaf saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Bahkan saya menghadirkan adik-adik saya 4 dari Madinah agar mereka bisa membantu syiar Al-Quran di Indonesia. Saya sekarang lagi merayu adik-adik saya yang perempuan, ada 3 perempuan. Saya merayu mereka supaya berkenan pindah ke Indonesia agar mampu memimpin kaum wanita, supaya lebih, karena wanita jauh lebih nyaman Amin ketika ya punya Allah. wanita. Dan juga saya terhindar dari cuci mata. Makanya enak sekali kalau adik-adik saya yang perempuan bisa datang. Alhamdulillah, saya sekarang sedang memperjuangkan untuk adik-adik saya untuk bisa warga negara Indonesia. Doakan ya. Karena saya alhamdulillah sudah WNI mulai dari tahun 2011, dapat anugerah dari Bapak Presiden, Bapak SBY waktu itu. Mudah-mudahan adik-adik saya yang lain, mudah-mudahan mereka bisa diberikan penghargaan warga negara Indonesia agar lebih mudah beraktivitas dan lebih bebas untuk membawa syiar Al-Quran untuk Indonesia. Amin ya Jumlah Allah. masjid di Indonesia hampir lebih dari 1.380.000 yang terdaftar resmi di Departemen Agama. Dan cita-cita saya setiap masjid besar, masjid raya, masjid agung dan masjid di daerah-daerah mudah-mudahan diimami seorang pemuda yang hafal Al-Quran 30 juz. Amin Apalagi ya memiliki Allah. suara yang indah seperti Makkah dan Madinah. Amin. Agar jemaah yang belum berkesempatan pergi haji dan umrah bisa di kampungnya sendiri mendengar suasana imam dari Makkah dan Madinah. Amin. Tapi begitu lihat wajahnya, suaranya indah, Masya Allah, ini Sudes dari mana? Kok bisa datang ke sini? Begitu lihat wajahnya, ternyata orang Indonesia. Tapi bacaannya Masya Allah fasih. Dan alhamdulillah terbukti 14 anak kita yang tamat hafal Al-Quran di pesantren kami yang sementara di dekat terminal Kampung Melayu di Jakarta Timur. Alhamdulillah anak-anak membuktikan dengan hafalannya, fasih bacaannya, indah lagi suaranya. Mendengar suara mereka, orang tidak tega atau tidak berpikir ini orang Indonesia. Justru lidahnya begitu luar biasa, karena langsung dipimpin oleh adik-adik saya, termasuk kadang-kadang saya mampir ke sana untuk meluangkan waktu untuk mengajarkan mereka. Makanya jamaah sekalian, selama kami bersyiar mulai dari 2013 meresmikan yayasan kami,
Alhamdulillah, semenjak kami bersyiar, semua karena dukungan dan kepercayaan jemaah sekalian. Dan saya bersepakat dan komitmen bersama adik-adik saya, semua kepercayaan jemaah tidak boleh ada salah guna. Dan 100% tidak boleh dipotong biaya apapun. 100% yang dititipkan oleh jemaah, 100% diserahkan untuk umat dan menjadi syiar Al-Quran. Makanya saya berkeinginan, bercita-cita saya, kalau boleh menerima permohonan saya ajak anda semua menjadi keluarga besar berjuangan wakaf Al-Quran. Amin. Menjadi keluarga besar yang mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Amin. Mungkin tidak akan terasa keistimewaannya saat ini, tapi besok kalau kita meninggal dunia, insya Allah anak-anak yang dari 1 juta penghafal Al-Quran akan mereka setiap baca dan menimami umat Islam di mana-mana. Insya Allah akan Allah kirimkan pahala di sisi dan di buku amal ibu-ibu masing-masing. Amin. Mudah-mudahan Ya insya Allah ibu-ibu semua percaya dan meyakini insya Allah bersama-sama menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Mungkin ibu-ibu belum kesempatan menghafal, tapi insya Allah akan ikut terlibat mengajarkan Al-Quran, terlibat membantu Ahlul Quran. Insya Allah akan di hari kiamat dapatkan syafaatnya Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca niat ini Al-Fatihah untuk niat kita. Sebagaimana alhamdulillah terkabul ketika kami gerakkan wakaf Quran Braille. Mungkin ibu-ibu ingat ya, wakaf Quran Braille digital. Saya sangat terharu ketika pertama kami gerakkan program ini yang begitu luar biasa, respon cepat dan sangat bermanfaat adalah jemaah Majlis Ta'lim di Hong Kong. Ibu-ibu di Hong Kong, muslimat di Hong Kong, luar biasa responnya untuk wakaf Quran Braille. Saya tidak duga bisa terwujud begitu luar biasa perjuangan untuk kaum tunanetra. Walaupun diawali dalam langkah cuma 300 Quran yang kita bagikan. Satu, mencetak Quran Braille digital tidak mudah karena sistemnya digital, menghabiskan biaya hampir $100, kurang lebih 1.300.000, 1.400.000, $1 juta US. Tapi alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan berkat kepercayaan jamaah, alhamdulillah kami berhasil membagikan 17.000 Quran Braille digital di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia, dari ujung ke ujung sampai ke Papua, bahkan sampai ke Ternate, sampai ke ujung Jawa Timur, di seluruh daerah dan khususnya yang ada kalangan tunanetra. Memang kami masih sambil membagikan, masih terus mengumpulkan data-data karena tidak semua kita mampu menguasai. Tapi begitu ada laporan dari jamaah, ada tunanetra sini, ada tunanetra situ, kita langsung bantu mereka membagikan. Subhanallah, ketika saya menghitungkan biayanya, habis sudah mengorbankan untuk tunanetra, belum lagi program haji dan umrah gratis untuk tunanetra, sudah habis biaya lebih dari 24 miliar. Jujur saja, kalau saya melihat angka ini mulai dari nol, saya tidak bisa meyakinkan bisa dapat. Tapi alhamdulillah berjalan waktu dan kepercayaan jamaah menjadi kenyataan. Makanya mudah-mudahan dengan kita membangun pesantren pusat Al-Quran yang mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, di antaranya kaum tunanetra, insya Allah menjadi kenyataan di depan mata ibu-ibu. Makanya saya mohon semua yang hadir terlibat berkenan sebelum kita berdoa. Mudah-mudahan insya Allah dalam niat kita membacakan Al-Fatihah, mohon doanya, mohon dukungannya agar insya Allah pesantren kami ini bisa segera terwujud. Dan bisa insya Allah mulai 2019 insya Allah kita mulai membangun dan tahap demi tahap sampai. Yang tidak berkesempatan sore ini, tidak apa-apa, Anda bisa follow up atau follow Instagramnya yayasan.Syekh Ali Jaber di Instagram. Ada di situ nomor rekeningnya, ada semua kegiatan-kegiatannya. Ibu-ibu yang punya kesempatan Instagram boleh. Yang kesempatan juga sore ini sebagaimana tadi pagi, yang mau terlibat wakaf, Anda bisa silahkan ambil hadiahnya surban dengan mewakafkan sebagian rezekinya untuk Quran atau mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Insya Allah cita-cita walaupun cukup besar 1 juta penghafal Al-Quran,
Tapi saya yakin insya Allah akan menjadi kenyataan, karena kita percaya menolong agama Allah, apalagi menolong Al-Quran. Harapan kita semua agar kami mendapatkan keturunan penghafal Al-Quran, dan kita semua dijadikan oleh Allah ahlul Quran dunia dan akhirat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, mohon dibacakan Al-Fatihah. Sebelum saya membawa doa, saya kesempatan sambil kita bersalawat, mohon ini sumbang. Nanti. Ya, sambil kita bersalawat, silahkan seikhlasnya. Saya tidak meminta apapun, tapi selalu saya berkata lebih baik, karena kita menghadapi 2019, berarti kita lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak Ikhlas. Nggih? Nggih. Biar lupa ya. Jangan yang sedikit ikhlas tapi lebih baik daripada banyak tidak ikhlas. Itu dulu kan 2018. Sekarang mau 2019, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit ikhlas. Silahkan niat. Saya yakin dan percaya semua suka bersedekah di mana-mana. Tapi selalu terlupa nawaitu atau doa. Saat bersedekah jangan lupa sebutin hajatnya. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini kabulkanlah hajatku. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini sembuhkan ibuku. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini berikan kemudahan dapat jodoh yang saleh yang memimpin saya dunia akhirat. Ya, jadi apapun yang Anda sedekahin, bukan hanya acara ini, dimanapun selalu sedekahmu disertai dengan doa agar Allah kabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsul, anta badru, anta nuru fawqa nuri, anta insiru